Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Pada siang hari ini kita akan membahas satu materi, kita melanjutkan materi kita mengenai bagaimana menyusun landasan teori. Seperti yang kita ketahui, landasan teori itu disusun sebagai bagian dari proposal penelitian yang kalau kita letakkan itu ada di bab 2 ya. Jadi kalau minggu-minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun bab 1 yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian permasalahan penelitian, kemudian tujuan, manfaat, dan seterusnya, sampai kepada bagaimana kontribusi penelitian. Nah, kemudian kita beranjak sekarang bagaimana menyusun bab 2 atau satu fokus kita pada siang hari landasan teori. Nah, kemudian nanti pertemuan yang akan datang kita juga akan bahas bagaimana menyusun kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Kita berfokus pada landasan teori. Mohon ditunggu untuk saya bisa share screen ya. Oke. Ya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa bagian atau beberapa contoh dari landasan teori. Oke. Di dalam proses penelitian, landasan teori merupakan tahapan penting ya yang harus dilakukan sebelum peneliti merumuskan permasalahan dan membangun kerangka konsep penelitian. Mengapa kalau kita kembali kepada apa toh itu penelitian ilmiah ya. Penelitian ilmiah itu adalah sebuah kajian investigasi yang sifatnya empirik, kemudian yang sifatnya ilmiah. Ilmiah itu salah satu kategorinya atau salah satu cirinya adalah didasarkan kepada teori-teori yang ada. Nah, untuk itu kenapa kemudian di dalam penyusunan proposal penelitian kita harus berdasarkan kepada teori yang mendukung. Kita di metode riset ini sebagai contoh untuk meneliti tentang keperilakuan ya, perilaku karyawan, perilaku individu, perilaku kelompok ataupun hasil, maka kita harus berdasarkan pada grand teori mengenai perilaku individual, perilaku organisasi dan seterusnya sesuai dengan bidang kita, bidang manajemen sumber daya manusia. Oke teman-teman, tahapan ini dilakukan melalui kajian literatur dan kajian empiris ya, sehingga dapat dasar teori yang dibangun untuk menjelaskan fenomena dan hubungan antar variabel itu mengikuti kaidah di dalam penelitian ilmiah. Oke, kemudian seringkali juga landasan teori itu disebut dengan literatur review ya, di beberapa referensi disebut dengan literatur review. Nah, apa sih sebenarnya literatur review? Gitu ya? Literatur review merupakan proses yang dilakukan untuk memilih dokumen, baik yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi, sesuai dengan permasalahan yang sedang diamati oleh peneliti. Nah, literatur ini berisi antara lain informasi, ide, data, bukti yang tertulis dari sudut pandang tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu tentang sifat dari topik, bagaimana harus diinvestigasi, bagaimana dievaluasi secara efektif terkait dengan penelitian yang dilakukan. Nah, oke, saya lanjutkan. Ini teori. Kemudian coba kita lihat ada beberapa warning ya. Jadi literatur review itu disusun peneliti sebagai dasar menyusun hipotesis. Artinya kita kita balik ya bahwa mengapa sih literatur review itu harus ada? Karena literatur review itu dilakukan karena peneliti akan merumuskan hipotesis. Kenapa? Karena hipotesis itu kan sifatnya adalah dugaan sementara. Dan di dalam penelitian ilmiah kita tidak boleh ya menduga tanpa dasar begitu. Nah, atau dasar dalam menentukan preposisi di dalam penelitian. Preposisi ya. Kemudian bagian ini berisi landasan teori, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu. Kemudian berdasar uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis penelitian. Oke. Tujuan dari literatur review adalah menemukan apa yang selayaknya diteliti. Jangan sampai ada seorang peneliti kemudian merumuskan model, tapi kemudian ketika ditanya mengapa sih A berhubungan dengan B, mengapa satu konsep berhubungan dengan konsep lain, ataupun misalnya saya memberikan contoh, mengapa budaya organisasi itu mampu meningkatkan kepuasan kerja.
Mengapa budaya organisasi mampu meningkatkan komitmen organisasi misalnya. Nah, ini harus ada teorinya. Artinya harus ada dasar teori yang melandasi, ya. Nah, sehingga tujuannya adalah menemukan apa yang selayaknya diteliti. Sehingga telah pustaka yang intent ini akan membantu peneliti menemukan masalah dari riset gap atau teori gap. Apalagi adik-adik semuanya ketika menyusun proposal penelitian atau menentukan tema sekarang kan harus membaca banyak jurnal ya. Sehingga banyak jurnal itu nanti akan mendasari, oh ini teori apa yang dipakai gitu. Next, yang kedua, untuk mengembangkan teori berbasis teori dari temuan yang ada. Artinya kita harus memberikan apresiasi terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu bahwa dan faktanya bahwa pengembangan teori di bidang keperilakuan ataupun bidang yang lain ini mesti didasarkan kepada hasil-hasil riset oleh para peneliti terdahulu. Oke, kemudian tujuannya adalah agar penelitian yang dilakukan diposisikan secara relatif pada pengetahuan terkait, dibangun berdasarkan pengetahuan tersebut. Jangan sampai menggunakan teori yang tidak relevan. Karena penelitian ilmiah harus ada kerangka berpikir teoritik, kerangka teoritik yang tepat. Yang kedua, untuk menemukan kembali hal-hal yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun belum memperoleh jawaban. Jadi kalau jadi kemudian yang kita teliti itu karena ada rekomendasi atau ada masukan dari para peneliti terdahulu ya bahwa ada hal yang dihipotesiskan tapi tidak diungkapkan, tidak berhasil diungkapkan, sehingga kemudian berikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kembali. Nah, kemudian membantu menemukan masalah secara spesifik ya dan juga membentuk pola pikir yang ilmiah ya. Oke, tujuan merumuskan landasan teori. Yang pertama tujuannya adalah menemukan variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian yang kedua adalah membedakan hal-hal yang sudah dilakukan dan menentukan hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga melakukan sintesa dan memperoleh perspektif baru. Kemudian yang keempat adalah menentukan makna dan hubungan antar variabel. Ini fungsi dari landasan teori. Nah, dari mana kita menyusun landasan teori? Ada beberapa sumber. Yang pertama buku referensi. Ya, jadi gunakan buku-buku referensi yang memang kemudian sangat informatif dan sangat memberikan sumber yang jelas. Kemudian yang kedua dari laporan penelitian yang tidak dipublikasikan. Kemudian bisa juga dari proceeding temu ilmiah, misalnya ada conference nasional, conference internasional, kemudian diproceedingkan. Anda boleh menggunakan itu. Kemudian dari scientific reading, bacaan ilmiah ya, yang Anda juga bisa akses dari Google Scholar, dari sumber-sumber yang lainnya. Kemudian dari tesis atau disertasi atau dari naskah ya, naskah dalam jurnal ilmiah. Oke, kemudian seringkali ada kegalauan mahasiswa ya. Kalau memilih sumber literatur itu yang seperti apa ya? Yang pertama ya harus mempertimbangkan prinsip kemutahiran. Apa sih prinsip kemutahiran gitu ya? Prinsip kemutahiran itu maksudnya ya kita menggunakan sumber-sumber yang up to date. Ya kalau buku ya buku yang edisinya edisi terakhir, yang baru lah ya. 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, maksimal 5 tahun terakhir. Kecuali Anda memang sedang memiliki kebutuhan untuk mengeksplor teori ibunya, grand teorinya gitu ya. Artinya mencari grand teorinya sehingga menggunakan jurnal-jurnal klasik, menggunakan buku-buku klasik dan lain-lain. Namun itu kan tidak akan banyak ya. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan pertimbangan prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi itu untuk memaparkan kajian pustaka yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti maksudnya. Artinya, teori yang kita tulis di bab 2 nanti, itu harus relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Harus relevan dengan bidang masalah yang kita teliti. Kalau kita meneliti mengenai budaya organisasi, berarti ya kita harus melihat teori-teori apa sih yang layak untuk dimasukkan di dalam budaya organisasi. Ya, kemudian lain halnya kalau kita akan meneliti kepemimpinan juga berarti harus teori mana yang harus saya masukkan di
kepemimpinan. Begitu di teori kepemimpinan. Oke. Oke, kita harus mulai ya. Anda harus mengencangkan ikat pinggang ya. Harus mulai nih sambil membayangkan kapan ini harus cepat-cepat selesai. Kalau sudah menyusun proposal, kemudian diakhiri oleh dosen pembimbing, kemudian Anda membangun kuesioner, kemudian Anda mencari data, menganalisis, kemudian Anda bisa ujian skripsi. Oke, mari mencoba. Ya, ini saya contohkan ya dari tema-tema yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya. Contohnya misalnya iklim etis dan motivasi kerja sebagai antas dan perilaku inovatif. Kemudian melalui kepuasan kerja karyawan, ada variabel mediasi kepuasan kerja. Maka berarti kita bisa mengidentifikasi bahwa kita menggunakan beberapa konsep nih. Yang pertama adalah iklim etis ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi kerja. Kemudian yang ketiga adalah perilaku inovatif dan yang keempat adalah kepuasan kerja. Mana yang menjadi fokus penelitian? Mana yang menjadi fokus peneliti? Kalau ada pertanyaan, kamu melakukan penelitian apa nih? Nah, kita harus melihat endogen faktornya ya. Berarti endogen faktornya adalah di sini ada kepuasan kerja dan perilaku inovatif, tapi variabel yang terakhir adalah perilaku inovatif. Sehingga kita bisa mengatakan ya bahwa kalau ada yang menanyakan, kamu meneliti apa? Berarti, oh saya meneliti mengenai perilaku inovatif. Dan antecedennya apa? Iklim etis, motivasi, dan kepuasan kerja. Nah, dengan demikian kita bisa memulai bab 2 kita dengan mengungkapkan teori-teori tentang variabel-variabel kita ini, tentang masalah kita, tentang perilaku inovatif, kemudian tentang kepuasan kerja, tentang motivasi, tentang iklim etis. Oke, next. Ini model ya, model yang sedang akan kita tulis landasan teorinya. Nah, oke. Ini warning saja, artinya panduan aja ya bahwa landasan teori itu bab 2 itu banyak kan isinya landasan teori, kemudian kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis, kemudian B dan C itu ada biasanya digabung ya antara kerangka teori dan pengembangan hipotesis sehingga bisa di C-nya bisa digabungkan ke atas. Kemudian yang ke D adalah model, tapi video kali ini berfokus pada bagaimana membangun landasan teori. Oke, kita ikuti. Nah, oke. Karena tadi fokusnya adalah pada perilaku inovatif karyawan atau Y ya, kita mulai dari Y. Nah, ini contoh ya. Contoh adik-adik. Berarti ini bab 2 ya, bab 2. Bab 2 yang kita pelajari ya, bab 2 yang kita pelajari. Bab 2 itu pada dasarnya ada 3 poin ya. Yang pertama adalah teori, yang kedua adalah kerangka konsep dan pengembangan hipotesis, dan yang ketiga adalah model penelitian. Ini secara umum, meskipun nanti di masing-masing perguruan tinggi ataupun program studi kadang-kadang memiliki cara-cara yang berbeda atau memiliki sistematika yang berbeda. Nah, karena kali ini kita hanya membahas mengenai landasan teori yang dasar teorinya, maka yang E dan F ini saya coret begitu, bukan menjadi bahasan kali ini. Nah, ini contohnya. Kita punya 4 variabel tadi ya, saya buka lagi modelnya. Sorry, saya buka modelnya. Nah, Nah, ini 4 variabel. Kita mulai dari perilaku inovatif karyawan, kemudian kepuasan kerja, iklim etis, dan motivasi. Oke, kita mulai. Coba lihat. A adalah perilaku inovatif. Maka kemudian B kepuasan kerja, C adalah motivasi, D adalah iklim etis. Nah, Anda bisa mulai dari pemahaman begini. Landasan teori itu merupakan dasar teori, dasar teori-teori yang kita gunakan yang terkait dengan variabel-variabel penelitian kita. Artinya, silahkan dimasukkan teori-teori yang relevan dengan apa yang sedang kita teliti. Misalnya, kalau kita membahas mengenai perilaku inovatif, ada nggak ya kira-kira teori-teori yang terkait ya? Grand teorinya apa gitu ya? Kemudian maka sebagai contoh di sini kita bahas yang pertama adalah konsep perilaku inovatif. Konsep perilaku inovatif, maksudnya pengertiannya apa toh? Perilaku inovatif itu pengertiannya seperti apa? Kemudian di dalam teori perilaku inovatif itu termasuk di dalam kategori yang seperti apa? Apakah
Itu input, proses, atau output individual. Ya. Kemudian modelnya seperti apa jika ada ya, karena Anda menggunakan sumber-sumber dari buku, sumber-sumber dari jurnal, maka beberapa informasi teori mengenai konsep mengenai perilaku inovatif silahkan dimasukkan. Kemudian model perilaku inovatif kalau ada, kemudian, nah ini penting, apa sih yang mendorong perilaku inovatif? Dampak perilaku inovatif. Sehingga ketika orang membaca, ketika Anda membaca variabel ini, ketika Anda akan memilih mana teori yang akan dipakai atau mana pendekatan atau mana dimensi yang akan dipakai dalam perilaku inovatif, nanti Anda bisa memilih dari berbagai teori yang ada di landasan teori ini. Kemudian setelah itu, kemudian Anda masuk lagi ke variabel berikutnya, kepuasan kerja. Sama ya pembahasannya ya, konsepnya, modelnya. Kalau kepuasan kerja biasanya ada teori-teori kepuasan kerja, model kepuasan kerja, dimensi-dimensi kepuasan kerja, silahkan. Kemudian motivasi yang ketiga. Motivasi ya teorinya seperti apa, pendekatan-pendekatan teori motivasi yang ada silahkan diungkapkan. Ada teori Maslow, ada teori Herzberg, ada goal setting teori dan seterusnya ya. Silahkan ini dituliskan ya perkembangan teori-teori motivasi ya, sehingga nanti ketika bab 3 ini menjelaskan tentang definisi operasional variabel menggunakan teori motivasi A misalnya. Nah, ini kenapa kok dasarnya menggunakan teori motivasi A? Nah, nanti kemudian di bab 2 ini setelah mengungkapkan beberapa teori motivasi, di bagian bawah Anda menjelaskan mengapa di dalam dasar yang ataupun argumentasi mengapa di dalam penelitian Anda menggunakan teori motivasi tertentu. Next, kemudian iklim etis. Nah, ini saatnya ya Anda menyusun landasan teori. Kalau tidak dimulai, kapan akan bisa memiliki proposal penelitian yang bagus ya? Baik, saatnya Anda mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.